Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita kali ini itu adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Kalau materi sebelumnya itu adalah membuat skenario, atau di teorinya itu adalah mengidentifikasi skenario pemakaian AKYC. Nah, kali ini saya akan menjelaskan itu bagaimana membuat kelas dan objek. Ya, secara teori namanya memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Poin 2.3 ya, dari proses analisis berorientasi objek. Kalau skenario yang nomor 2. Kalau yang pertama kan Anda sudah buat proses bisnisnya masing-masing. Oke. Nah, tahap ketiga ini itu adalah kelanjutan dari tahap yang kedua. Ya, kelanjutan dari tahap yang kedua. Di mana tahap yang kedua kita buat skenario, nah kita pilih apa saja yang menjadi objek dan apa saja yang menjadi kelas ya. Jadi dua itu harus kita pahami secara rinci. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih langsung menuju ke contoh, dan saya ilustrasikan dulu. Misalnya seperti ini. Kalau di kelas kita itu ada namanya si Adi, ada namanya si Ani. Nah, Adi dan Ani karena kita di kelas, artinya Adi punya NIM, Ani juga punya NIM, ya kan? Kemudian Adi punya nama, Ani juga punya nama. Nah, kalau dia punya artinya Adi dan Ani itu punya atribut yang sama, yaitu dia punya NIM dan dia punya nama. Nah, sekarang kalau dia punya NIM, dia punya nama, artinya ini bisa kita katakan sebagai data ya, atau atribut lah, atau atribut. Nah, atribut ini bisa beroperasi tidak? Bisa beroperasi tidak? Operasinya apa? Oh, ini adalah sebagai data, datanya adalah NIM dengan nama. Sekarang operasinya apa? Mau kita apakan NIM dengan nama ini? Oh, mau kita entrykan bisa, atau mau kita masukkan juga bisa. Nah, itu artinya nama NIM yang dipunyai oleh si Adi dan Ani itu punya operasi yang juga sama, yaitu entry dengan misalnya simpan. Nah, kalau dia punya atribut ya, dia punya operasi, itu namanya operasi. Berarti bisa kita kategorikan bahwa Ani dan Adi itu punya kelas yang sama. Karena apa? Karena dia punya atribut yaitu NIM dan nama, serta operasinya yaitu entry dan simpan. Nah, bisa kita katakan bahwa Ani dan Adi itu adalah objeknya ya, sedangkan kelasnya apa? Karena dia punya atribut yang sama, punya operasi yang sama, maka kita bisa kategorikan dia punya kelas yang sama, yaitu kelasnya namanya apa kalau Ani dengan si Adi ini tadi? Kelas mahasiswa. Nah, seperti itu juga dengan contoh yang kita buat tadi. Oke, saya sini sudah buat sebenarnya. Jadi yang kita buat objek dan kelasnya itu berasal dari skenario. Jadi berapapun skenario yang kamu buat, ya seperti yang di video sebelumnya ada beberapa yang kita buat. Kita contohkan satu aja. Nah, itulah skenario yang akan kita uraikan apa objeknya. Kita uraikan yang pertama objek-objeknya dulu ya, Nak ya. Oke, skenario login objek-objeknya apa? Nah, kita lihat di sini. Di sisi aktor, ya di sisi aktor itu ada mahasiswa, ada dosen dan karyawan. Nah, kira-kira mahasiswa, dosen dan karyawan ini punya atribut dan ini yang sama tidak? Punya atribut atau operasi yang sama tidak? Kalau sama bisa kita kategorikan bahwa mahasiswa adalah objek. Ya, saya buat di sini. Untuk skenario login, ya, objek yang pertama adalah mahasiswa, objek yang kedua adalah dosen, dan objek yang ketiga adalah karyawan. Jadi kita lihat aktornya dulu. Oke. Yang kedua, setelah kita temukan objek dari aktor, baru kita lihat aksi aktor dan reaksi sistem. Oke. Kita lihatnya mulai dari kata-kata yang nomor 1. Aktor tadi sudah ya, mahasiswa, dosen, karyawan sudah kita masukkan nih di sini. Oke. Yang kedua, yang pertama aktor mengentry. Nah, entry ini apa? Mengentry. Entry itu adalah operasi, bukan objek. User ID.
Nah, user ID objek bukan? Objek, kita masukkan dia user ID. Kalau kita lihat ilustrasi yang di bawah kan user ID itu kalau mahasiswa NIM, ya kan? Kalau kode dosen itu untuk dosen, kalau kode karyawan untuk karyawan. Jadi buat aja seperti ini user ID yang bisa diisi oleh NIM, ya bisa diisi oleh kode dosen atau bisa diisi oleh kode karyawan. Ini user ID. Ya, oke. Next, kalimat yang kedua, aktor sudah mengentry. Nah, ini simpan dulu, operasinya disimpan dulu karena akan bakal kita pakai di tahap berikutnya. Password. Nah, password juga objek ya. Ada password. Ada apa lagi? Jika aktor bla 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 ini bukan karena sudah ada. Pokoknya kalau kata kerja bukan, ya. Kemudian mengentry NIM untuk mahasiswa. Nah, ini sudah kita masukkan, tidak usah kita sebutkan kembali. Yang nomor 7, nomor 8. Mengentry email. Email. Ya, email adalah objek yang berikutnya. Kemudian tombol request token itu bukan objek. Mengentry token yang berasal dari email. Oh, bisa juga token kita anggap sebagai objek. Aktor klik ubah password tadi sudah. Yang keempat, menampilkan menu utama masing-masing aktor itu juga tidak ada objek. Menampilkan menu lupa passwordnya tadi sudah. Email pengguna emailnya juga sudah, penggunanya juga sudah tadi. Menu utama kembali oke, tidak ada lagi. Nah, berarti inilah objek-objek dari skenario login. Oke, skenario yang berikutnya juga seperti itu, dicari terutama yang berada di sini, di aksi aktor dan reaksi sistem. Bu, gimana kalau misalnya objeknya sama dengan skenario yang pertama? Nggak apa-apa, disebut saja di sini. Nanti kita gabung pas terakhir. Ya, oke. Yang ketiga, skenario yang ketiga apa juga objeknya dan seterusnya sampai minimal saya pengen minimal paling tidak ada 10 skenario yang Anda buat sebagai tugas. Nah, dari skenario dari objek-objek ini tadi baru kita gabungkan menjadi kelas. Oke, bagaimana caranya? Kita ambil aja yang satu yang tadi. Tadi ada objek mahasiswa, ada dosen, ada karyawan. Nah, ketiga pengguna ini dia punya atribut apa saja? Ada ini kan? Kalau dia mahasiswa dia punya NIM, ya kan? Kalau dia kode dosen untuk dosen, kalau kode karyawan adalah kode karyawan. Nah, mahasiswa, dosen dan karyawan artinya dia bisa menginputkan user ID dan password dan email serta token, ya kan? Nah, kalau dia bisa mengentrikan itu semua ini, bisa tidak kita gabung menjadi satu ini yang sama? Tapi bisa saja. Nah, kita buat kesimpulan yang kedua. Apa nama kelasnya? Mahasiswa, dosen, karyawan. Kira-kira apa anak namanya? Kalau tadi Ani dengan Budi, Ani dengan siapa tadi? Adi dengan Ani. Adi dengan Ani kita jadikan kelasnya namanya mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa, dosen, karyawan, kira-kira namanya apa? Oh, misalnya kita buat aja kelasnya namanya kelas user. Ya, di mana usernya adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berasal dari objek mahasiswa, dosen, dan karyawan. Nah, dapat kita satu kelas yaitu kelas user yang pertama. Oke. Nah, yang tiga tadi. Sekarang kelas yang berikutnya. Misalnya user ID, kemudian password, bisa tidak? Atau mau kita gabungkan jadi ini yang sama atau tidak? Ya, user ID dengan password. Oh, ternyata user ID dengan password itu adalah atribut, Bu. Atribut dari si mahasiswa, dosen, dan karyawan. Oh, berarti ini bukan objek. Bukan objek. Karena dia dipunyai oleh ketiga pengguna ini. Email objek bukan? Ternyata bukan juga, karena ternyata email, token, password, dan user ID itu adalah atribut dari mahasiswa, atribut dari dosen, dan karyawan. Oh, berarti ini adalah atribut. Tidak boleh kita masukkan dia sebagai objek. Karena dia adalah atribut. Nah, ada apa pada saat seperti ini ternyata setelah kita telah, oh bukan, dia atribut. Ingat, syarat objek itu adalah dia terdiri dari atribut
dan terdiri dari operasi. Nah, kalau yang si user ID, kemudian password, email, serta token itu bukan objek karena dia adalah atribut dari ketiga objek ini. Ketemu kan salahnya di mana? Jadi seperti itu. Ada lagi tidak? Silakan dibuat kelas-kelas yang lain jika misalnya skenario dari yang lain-lain ini sudah Anda uraikan secara detail. Makanya saya bilang bahwa buatlah skenario sedetail mungkin. Ya, buatlah skenario sedetail mungkin. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan pada sesi kita kali ini, yaitu mengenai bagaimana memilih kelas-kelas dan objek-objek yang berasal dari skenario. Ya, oke, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi kita kali ini. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk tugas yang 2.3. Ya, makanya saya bilang di awal-awal bahwa skenario itu adalah yang utama. Salah skenario maka akan salah ke tahap-tahap berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu video saya kali ini. Kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.